Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu bab yang menarik banget dari buku You Are a Badass. Judulnya bab 17, Semudah Itu Setelah Anda Sadar Itu Tidak Sulit. Nah, sumber kita kali ini ya bab itu sendiri. Misi kita hari ini kita mau coba bongkar nih. Gimana sih cara pandang kita itu sering bikin hidup kerasa lebih berat dari yang seharusnya. Padahal mungkin ada cara yang lebih gampang gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kok nabrak tembok terus ya? Padahal solusinya mungkin udah di depan mata. Kayak gitulah kira-kira. Oke, nah mari kita mulai aja ya. Ada kutipan pembuka yang lumayan menusuk nih di bab ini kan? Betul sekali, dimulai dari Albert Einstein ya. Realitas hanyalah ilusi, meskipun ilusi yang sangat persisten. Kutipan ini langsung jadi fondasi babnya. Intinya, apa yang kita anggap kenyataan, itu seringkali ya cerminan dari apa yang kita pilih buat diperhatiin, apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Ilusinya kerasa nyata ya karena kita terus-terusan nguatin itu di kepala kita gitu. Menarik ya. Kok bisa ya ilusi ini kerasa kuat banget? Sampai kita susah ngelihatnya sebagai sesuatu yang bisa kita ubah gitu. Di buku ada analogi bagus soal ini nih. Iya, analogi soal burung kecil itu kan, yang nabrak-nabrak jendela kaca terus. Si burung ini fokus banget lihat langit di luar, dikiranya itu jalan keluar. Jadi dia coba terus terbang nembus kaca. Nggak berhasil-berhasil. Padahal dia nggak sadar, cuma beberapa meter di sebelahnya itu ada pintu yang kebuka lebar. Jalan keluar yang gampang sebenarnya. Wah, itu bener-bener kena banget sih analoginya. Kita sering kayak gitu ya, fokus ke satu solusi atau cara pandang yang ya jelas-jelas nggak works gitu. Terus aja jedotin kepala ke masalah pakai cara yang sama. Padahal, coba kita berhenti bentar gitu ya. Mungkin mundur dikit, lihat gambaran besarnya. Nah, itu dia. Kita mungkin bakal lihat pintu terbuka itu. Jalan keluar yang lebih enteng, solusi lain, atau malah sadar kalau dinding kaca itu nggak sekeras yang kita kira. Ini bukan cuma soal keras kepala aja sih, tapi seringnya nyambung ke bias kognitif kita. Kita cenderung cari bukti yang dukung keyakinan kita aja kan? Oh, langit di luar itu pasti jalannya. Dan kita malah abai sama info lain yang nggak sesuai. Ada pintu kebuka di samping. Nah, ini nyambung banget ke konsep soal fokus kan? Ada latihan simple di buku yang nunjukin ini dengan jelas banget. Betul. Latihannya gini. Coba deh Anda lihat sekeliling sekarang, perhatiin semua benda warna merah. Fokus aja sama merah. Udah? Oke, sekarang coba pejamkan mata, terus sebutin semua benda warna kuning yang tadi Anda lihat. Gimana? Susah kan? Wah, iya juga ya. Pas fokus ke merah, warna lain jadi kayak nggak kelihatan gitu. Apa nih implikasinya buat hidup kita sehari-hari? Gede banget implikasinya. Merah itu ibarat cerita, keyakinan atau masalah yang lagi kita fokusin. Misalnya, duitku nggak cukup nih. Atau nyari kerjaan bagus susah banget. Atau kayaknya nggak bakal nemu pasangan deh. Nah, karena fokus kita kuat banget ke si merah ini, kita jadi buta sama semua kuning, hijau, biru di sekitar kita. Maksudnya, ya peluang, solusi, atau realitas lain yang sebenarnya ada. Alam semesta ini kan penuh kemungkinan warna lain, tapi nggak kita tangkap karena filter fokus kita udah kesempitan sama cerita yang kita pegang itu. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik. Mengenali cerita yang kita ulang-ulang terus di kepala. Buku ini kasih contoh kan? Kayak si Jane, pengacara yang yakin gak ada pekerjaan yang dia suka sekaligus gajinya oke. Padahal banyak orang gitu. Atau Sally yang frustrasi ngerasa cowok baik udah langka. Temennya baru aja kencan sama cowok single yang baik. Atau Joe, personal trainer yang ngerasa gak mungkin sukses finansial di bidang itu, padahal banyak pelatih lain sukses. Kenapa ya kita bisa sekuat itu megang cerita-cerita ini? Bahkan pas ada bukti sebaliknya gitu loh. Seringnya gini, karena cerita itu ngasih keuntungan tersembunyi. Meskipun nggak sehat ya, mungkin cerita aku nggak bisa itu ngelindungin kita dari risiko gagal kan? Cerita semua cowok-cewek sama aja, bikin kita nggak perlu repot buka hati lagi. Cerita aku nggak punya uang mungkin jadi alasan buat nggak ambil tanggung jawab finansial lebih gede. Nah, ngakuin ini itu langkah pertama yang krusial banget. Oke. Terus gimana cara praktisnya buat mulai ngubah cerita ini? Menurut buku gimana?
Ada beberapa langkah konkret sih yang diurai di sana. Ada beberapa langkah konkret sih yang diurai di sana. Pertama, sadarilah cerita Anda. Kenali narasi utama yang sering Anda pakai, apalagi yang negatif atau ngebatasin. Perhatiin kata-kata kayak selalu, nggak pernah, nggak mungkin. Kedua, sadarilah keuntungan cerita lama. Tanya ke diri sendiri, jujur nih, apa sih manfaatnya mertahanin cerita ini? Butuh jujur banget di sini. Apa biar aman, dapat simpati, atau jadi alasan buat nggak ngapa-ngapain? Ketiga, tulis ulang cerita Anda. Secara sadar, bikin cerita baru yang positif, yang memberdayakan. Bukan cuma ngayal ya, tapi fokus ke kebenaran baru yang pengen Anda wujudkan. Tulis, terus rasain emosinya seolah udah kejadian. Keempat, mulai bergerak. Ambil tindakan, sekecil apapun, yang sejalan sama cerita baru Anda. Kalau cerita barunya aku proaktif cari solusi, ya mulai riset kek, hubungi orang kek. Stop perilaku yang dukung cerita lama. Kelima, rasakan, jangan lari. Ini penting nih. Pas nyoba hal baru, pasti ada rasa nggak nyaman, takut, mungkin gagal atau mundur dikit. Izinin diri Anda ngerasain ini, jangan langsung balik ke cerita lama buat pelarian. Belajar dari situ, lepasin emosi negatifnya, balik fokus ke tujuan. Dan keenam, cintai diri sendiri. Pilih buat lebih cinta diri Anda, potensi Anda, kebahagiaan Anda, daripada cinta sama kenyamanan atau drama dari cerita lama Anda. Ini bensin utamanya perubahan. Langkah kelima itu, yang soal ngerasain ketidaknyamanan tanpa lari, kayaknya itu bagian paling menantang ya. Lebih gampang balik ke drama lama yang udah kita kenal daripada hadapin rasa kikuk atau takut pas coba jalan baru. Tepat sekali. Zona nyaman kita, meskipun mungkin nggak bikin happy ya, tapi rasanya familiar. Keluar dari situ butuh keberanian buat merasa. Tapi ya, disitulah tumbuhnya. Di situ juga kita sadar kalau sulit itu seringkali ya persepsi yang kita ciptain sendiri aja. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya gini, kemampuan buat ngubah hidup itu seringkali lebih simple dari yang kita bayangin. Kuncinya bukan ngubah dunia luar secara paksa, tapi ngubah kacamata, cerita yang kita pakai buat lihat dunia. Kesulitan terbesar itu seringnya ada di kepala kita sendiri. Begitu kita ubah fokus dan cerita kita, pintu-pintu terbuka yang tadinya nggak kelihatan, jadi mulai kelihatan. Ini soal ngambil kembali kendali atas narasi hidup Anda. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan refleksi buat Anda bawa pulang nih. Di area mana dalam hidup Anda sekarang yang kerasa sulit? Dan cerita spesifik apa yang terus Anda putar ulang soal kesulitan itu? Kalau Anda coba berhenti sejenak dari nabrak kaca, ada nggak kemungkinan pintu terbuka lain, cara pandang atau tindakan lain yang belum Anda pertimbangkan sama sekali? Mungkin ya, sebagai latihan kecil aja minggu ini, coba pilih satu situasi yang rasanya buntu. Sadari dulu cerita apa yang Anda yakini soal itu. Terus, coba sengaja cari satu pintu terbuka. Satu aja kemungkinan lain, sekecil apapun yang beda dari biasanya. Lihat apa yang terjadi. Oke deh, sekian dulu kupasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.